Selamat datang di podcast Melokal bersama Dani Indra dan masuk di podcast Melokal edisi keempat. Kali ini Dani Indra akan membahas dan juga ngobrol dengan seseorang yang bisa dibilang menjadi man behind atau person behind dari sebuah identitas kuliner paling wahid lah di kota Solo, terutama buat kamu yang suka makanan-makanan kambing gitu ya, olahan-olahan makanan kambing. Nah, ini salah satu top notch atau salah satu pilihan utama terutama buat orang lokal maupun turis nih yang ketika datang dan liburan di kota Solo. Selamat datang untuk Desi Paulina Novitasari. Yes, halo. Betul ya. Halo, selamat datang di podcast Melokal. Desi Paulina Novitasari ini adalah bisa dibilang sekarang yang memang mengepalai ya atau mungkin mengurusi dari sate kambing Pak Manto. Betul ya, Mbak ya? Oke, bisa dibilang kan sate kambing Pak Manto ini jadi salah satu, aku bisa bilang jadi salah satu identitas makanan olahan kambing yang paling banyak lah diketahui sama masyarakat gitu. Cuman yang mungkin masih banyak belum diketahui adalah sebenarnya sate kambing Pak Manto ini dulunya bermula seperti apa sih? Oke, awal mulanya warung sate kambing Manto ini berdiri ya. Ya. Jadi warung sate kambing Pak Manto kita memang sampai sekarang masih menyebut itu sebagai warung makan ya. Oke. Mungkin sampai ke depannya pun konsepnya akan seperti itu. Diawali dari almarhum Bapak Sumanto, itu adalah ayah saya. Beliau awalnya itu mengawali karir dengan ikut orang sebenarnya. Oke. Nah, jadi kami sekeluarga besar itu sebenarnya nggak ada basic kuliner sama sekali. Dan bukan usaha turun-temurun juga berarti ya? Generasi pertama dari almarhum Bapak. Oke, generasi pertamanya. Ya, jadi Eyang Kakung Dalang, kemudian Bapak ya kan. Bapak merantau ke Solo karena beliau aslinya dari Wonogiri. Oke. Kemudian ke sini ikut orang, kira-kira sekitar 7 tahun lah beliau ikut orang ya. Terus kemudian dipercaya karena dedikasinya dengan karakter beliau yang seperti itu, akhirnya dipercaya dan kemudian memberanikan diri dengan sedikit modal untuk membuka warung makan. Kecil waktu itu. Itu kurang lebih di tahun 90-an ya, Mbak ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, Mbak, warung sate kambing yang dulu almarhum Pak Manto ini pernah bekerja, itu warungnya masih ada yang dia dulu ikut itu? Oh, masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Nggak usah disebut ya, tapi masih ada ya? Oke. Oh, the record ya. Tapi masih ada. Oh, tapi masih ada ya? Oke, berlanjut dari situ kemudian di tahun 90 mulai membuka usaha, berarti udah 34 tahun. Betul. Wow. 34 tahun dan bisa dibilang setiap masanya itu ada perkembangannya ya, Mbak ya. Masih ingat gak mungkin dari memori Mbak Desi sendiri dulu mungkin ketika kecil, mungkin kan pasti diajak ke warung segala macam. Perkembangan dari tahun ke tahunnya seperti apa, Mbak? Iya. Di warung? Kebetulan memang saya besar di situ, gitu ya. Terus kalau ngomongin soal dinamikanya di tempat warung makan Bapak itu memang luar biasa sekali. Jadi tahun 90 kebetulan itu tahun saya lahir. Oke. Jadi dari kecil memang beliau begitu punya anak pertama, kemudian memutuskan untuk membuka warung, kira-kira begitu. Oke. Nah, terus habis itu saya tumbuh di situ, saya melihat perjuangannya ya berawal dari tempat makan yang sangat kecil di depan Pasar Kembang Solo waktu itu. Di depan itu ya, bakmi warung kita di daerah sana itu. Itu sudah ketiga. Oh, itu adalah tempat ketiga, betul. Jadi kami memang pindah-pindah karena memang kontrak, gitu ya. Kemudian yang sekarang kalau dirimu tahu itu jadi Honggowongso Square. Oke, tahu ya. Oke. Nah, di situ tuh kecil sekali tempatnya. Kemudian karena kendala biaya dan segala macam, kami berpindah tempat, berpindah lagi dan tempat yang saat ini kami pakai di Jalan Honggowongso itu adalah tempat ketiga, kira-kira begitu. Oke, itu di Jalan Honggowongso nomor 36. Iya. Betul ya? Iya, dengan jatuh bangunnya ya kita membangun itu ya. Jadi kontrak akhirnya kita menetap di situ sampai saat ini. Karena aku ingat banget ya, karena juga aku jadi salah satu orang Solo yang memang suka makan di sana gitu, Pak Manto gitu. Dulu tempatnya kan itu aku masih ingat masih cuma di depan doang. Iya betul, Ya, kecil kemudian sekali. mulai meluas agak ke samping, tiba-tiba di belakang sekarang jadi gede banget. Dan itu memang pada akhirnya menunjukkan bagaimana perkembangan Pak Manto juga ya, dari tahun-tahunnya seperti apa.
kemudian yang aku penasaran adalah tempatnya dari sate kambing Pak Manto ini kan berkutat di sekitaran Pasar Kembang aja gitu ya Mbak ya. Apakah memang ada alasan spesifik kenapa di sana atau mungkin malah sempat ada wacana mungkin pindah atau ada di lokasi di luar area itu Mbak? Sebenarnya kalau spesifik nggak ada sih ya. Maksudnya alasan kami ada di situ sih nggak ada. Cuman memang ya mungkin sederhana aja beliau mainnya kurang jauh jadi ya udah kesini situ aja sebenarnya. Udah kenal lah ya. Iya, Warlock. daerahnya lah ya. Iya betul. Mungkin nyaman di situ kira-kira begitu sih. Nah cuma yang aku penasaran Mbak, karena tadi Mbak Desi aja lahir di saat memang warung sate kambing Pak Manto tuh dimulai ya, tahun 90. Pada zaman itu tuh ya, mungkin zaman kecil, udah banyak gak sih Mbak pesaing-pesaing sate kambing tuh di Banyak Solo? sekali. Udah banyak ya? Sudah banyak kan memang salah satu makanan khas kota Solo kan adalah sate kambing dan tengkleng ya. Oke. Ya, jadi memang dari dulu setahu saya dari saya SD pun udah sangat banyak tempat sate kambing di Solo ini. Jadi memang kebanyakan memang semuanya Umuran, di usia yang memang hampir seumuran ya. betul. Dan uniknya kan kalau di Solo ini kan yang namanya warung kambing ya, aku ngomongnya kayak setiap warung tuh punya identitasnya masing-masing. Misalkan kalau aku ngomong warung sate kambing Pak Manto, yang terkenal Rica Tengkleng, yang walaupun pasti Mbak juga tahu akhirnya banyak yang copy paste lah. Cuman mungkin sedikit cerita Mbak, kenapa dulu bisa tiba-tiba ada nih muncul ide menu Rica Tengkleng gitu, yang akhirnya jadi salah satu menu andalan kan bisa dibilang. Betul. Jadi memang warung sate Pak Manto ini salah satu pionir untuk menu tengkleng rica. Oke. Nah kemudian sampai saat ini kalau kita lihat di beberapa warung sate kambing menyediakan bentuk makanan yang hampir serupa, Betul. gitu, cuman dengan nama yang berbeda-beda, Ya. gitu kan. Awal mulanya tengkleng rica itu lahir ya, itu karena tahun 2015-an mungkin ya, Oke. sekitar itulah. Kami dapat salah satu pesanan dari salah satu pejabat di kota Solo ini, Oke. kira-kira sekitar 9 ekor kambing guling gitu. Oke. Ya, 9 ekor kambing guling. Kalau kambing guling kan orang makan cuma dagingnya aja Doang. ya, Sisa tulangnya ya. Nah gitu, kemudian sisa tulangnya. Nah, tulang ini kami berikan kepada beliau nggak berkenan gitu. Maksudnya, nggak usah deh, Iya. Pak, bawa aja gitu aja. kan. Nah, lah ini kan sayang sekali ya kalau nggak kita manfaatkan gitu. Terlebih lagi dia sudah diolah sehingga nggak bisa dijadikan salah satu menu tengkleng segar kalau Iya. kamu tahu. Betul, gitu. betul. Nah, karena dia sudah diolah, sudah sudah dibakar kira-kira gitu, kita harus bikin inovasi lain. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk oke kita potong-potong, kita rebus kaldu segala macam, kita bikin tengkleng rica itu hampir seperti tongseng lah. Oke. Punya hampir Ya, sama gitu kan. Kemudian dengan stok yang segitu banyak, kita coba jual pada waktu itu dan ternyata responnya luar biasa. Oke. Jadi berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya. Tapi bisa dibilang bukan hanya sekedar klaim, tapi bisa dipastikan bahwa Rica Tengkleng yang pertama tuh dari Pak Manto ya Mbak ya? Mungkin begitu ya. Cuman perkembangan menu nih Mbak, karena aku lihat gitu ya, dan aku ngeliat di Instagramnya dari sate kambing Pak Manto tuh menunya jadi semakin bervariasi. Iya, betul. Kalau dulu Mbak, basicnya yang dijual menunya apa aja awalnya? Awalnya mungkin sama dengan sate kambing pada umumnya. Sate, tongseng, nasi goreng, gulai, tengkleng sudah. Oke. Ya, 5 menu itu basic. Rasanya semua warung sate kambing punya gitu. Kemudian berkembang jadi garang masak, jadi gulai goreng, jadi itu. Bahkan aku lihat tadi menunya udah sampai di sekitar 20-an. Puluhan. Saking banyaknya. Mungkin salah satu menu terbanyak untuk warung sate kambing tuh di tempat Betul. kami. Betul. Dan apa ya, kalau di Pak Manto bisa aku bilang kan ada sebuah ciri khas pasti ya ketika suasananya, ambience-nya orang yang masak di depan kayak gimana, yang pasti kalau ngelihat video-video kuliner di YouTube, TikTok tuh pasti selalu ngambilnya dari angle itu kan. Kemudian terus bagaimana penyajiannya, bahwa piringnya itu 2 lapis kan, satu yang buat makanan, bawah itu kan emang sengaja buat tulangnya ya. Iya betul. Itu yang Tapi nggak banyak orang tahu soal itu. itu yang benar-benar jadi sebuah ciri khas gitu. Dan bagaimana
potongan tomat yang gede-gede banget, terus itu potongan kolnya yang emang sengaja utuh ya. Dan menjadi kontroversi. Betul, kayak makan kol kayak gitu. Tapi itu yang menurutku jadi sebuah hal yang kalau di Pak Manto tuh unik dan selalu jadi diingat. Jadi pengen saya. Tapi kemudian nyambung dari bagaimana Pak Manto hadir sudah 34 tahun saat ini. Dan dari generasi anak-anak dari Pak Manto sendiri itu sebenarnya mulai akhirnya aku ikut bantuin Bapak. Itu mulai kapan, Mbak? Oh, itu kebetulan memang saya kuliah kemudian saya merantau. Saya sempat merantau ke Jakarta 7 tahun. Sempat swasta, Mbak, berarti? Iya. Oke. Saya karyawan waktu itu 7 tahun. Kemudian saya pulang karena beliau memang sakit waktu itu. Nah dari situ ya sudah mau nggak mau saya harus melepas karir yang 7 tahun tadi. Saya bantuin almarhum sampai saat ini. Oke. Bersama dengan 2 adik saya. Dulu sempat kerja apa, Mbak, di Jakarta, Mbak? Saya di salah satu media nasional di Jakarta. Oh, backgroundnya jurnalis berarti? Bisnis ya. Oke. Nah ini kan jadi sebuah hal yang cukup kontras nih ya, dengan mungkin bagi Mbak bisa dibilang sebagai apa ya, corongnya lah, yang jadi ujung tombaknya lah gitu. Walaupun dari kecil pasti udah sering diajak ya Bapak buat ngurusin usaha dan lain-lain. Gimana Mbak kemudian ketika di awal buat bisa menyesuaikan untuk bisa membantu usaha sate kambing Pak Manto ini, apalagi sudah lama dan ibaratnya perkembangan zaman, gimana Mbak akhirnya bisa relevan dan adaptasinya? Sebenarnya saya bersyukur juga ya karena saya ditempa di ibu kota 7 tahun gitu kan. Kebetulan saya bekerja di media dan ternyata relate sekali dengan apa yang sering saya hadapi di lapangan. Saya bertemu dengan teman-teman media untuk publikasi dan segala macam. Kebetulan background saya bisnis, saya bisa bernegosiasi dan segala macam, itu sangat menguntungkan gitu. Kalau untuk mempelajari tentang seluk-beluk bisnis ini sebenarnya karena saya tidak terlalu asing, jadi saya ya tinggal nyemplung aja gitu ya. Cuman memang di tahun pertama saya kemudian membantu bisnis ini, memang banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan ya. Salah satunya finansial gitu. Jadi memang waktu itu memang mungkin warungnya sudah besar, tapi kondisi internalnya ini nggak baik-baik saja memang waktu itu. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu ya, taunya besar gitu ya. Cuma rame gitu ya, tapi struggle-nya di dalam itu waduh luar biasa. Jadi waktu itu memang begitu saya masuk ada beban sekitar 800 juta yang harus saya selesaikan. Hutang ya? Hutang. Gitu. Ya memang itu adalah hutang yang berakumulasi gitu ya. Untuk membangun rumah makan itulah. Berarti hutang yang sifatnya untuk pengembangan ya? Untuk pengembangan. Tetapi memang banyak sekali faktor internal yang ternyata setelah saya cari tahu memang banyak yang harus difikskan pada waktu itu gitu. Nah kemudian saya perlahan-lahan melakukan perbaikan dari segi pembukuan, dari segi SDM, dari segi perekrutan karyawan dan segala macam gitu ya. SOP kita bikin gitu. Waduh banyak sekali yang harus kita bikin yang tadinya sama sekali tidak tersentuh. Sebelumnya berarti konvensional, manual total ya? Banget apalagi almarhum ya hanya lulusan SMP ya kan. Ya itulah akhirnya berbekal dari pengalaman kerja saya memberanikan diri untuk mengambil alih dan sampai hari ini. Dan aku juga lihat saat ini pun bahkan aktivasi di sosial media pun juga akhirnya tetap ikut buat aktif ya Mbak ya. Betul. Ibaratnya aku lihat ada di TikTok juga, ada di Instagram, dan bahkan bisa dibilang ini menjadi sebuah contoh yang mungkin juga masih banyak untuk pelaku-pelaku usaha kuliner yang ngomongnya di Kota Solo ya. Banyak yang mungkin sudah merasa secara nama dan secara umur panjang dan besar, tapi kadang mereka lupa bahwa ada sesuatu yang harus diadaptasikan, yaitu ya bagaimana sosial media dan lain-lain. Dan pasti untuk hari ini pun dan saat ini faktor bagaimana exposure di sosial media sangat membantu eksistensi Pak Manto sampai saat ini ya Mbak. Luar biasa itu. Dari dulu mungkin zaman kita ibaratnya ngelihat didatengin acara kuliner TV aja udah senang banget ya. Iya betul. Kebantu banget kita dengan adanya publikasi sosial media gitu ya, Instagram, Facebook, TikTok gitu.
luar biasa. Bahkan salah satu cabang kita di Jakarta itu booming karena TikTok. Oke, jadi Gitu. spesifik ya memang. Iya, betul. Karena TikTok membantu langsung. Iya, bahkan gitu. Tahun 2018 lah kira-kira titik baliknya si warung sate kambing Pak Manto ini itu karena willingness dari teman-teman food blogger, kemudian dari media-media gitu ya. Mereka datang untuk meliput dan kami dengan senang hati gitu, silakan, nggak ada masalah gitu kan. Nah kemudian dari situ akhirnya kami banyak dikenal. Ada satu hal yang aku penasaran Mbak, ini boleh dijawab ataupun enggak. Untuk sebuah entitas kuliner sebesar sate kambing Pak Manto, masih butuh atau pernah ngalamin buat hire buzzer gitu nggak sih? Atau semua KOL tuh organik datang? Semua KOL organik datang. Tanpa ada komando atau hire ya? Wow. Tanpa, bahkan malah kadang-kadang yang tadi saya bilang kan, ada salah satu menu yang kira-kira kolnya di bawah dan itu menjadi kontroversi gitu. Kadang-kadang salah satu food blogger ini atau buzzer ini juga kena karena itu. Kadang-kadang saya juga kasihan juga ya gitu ya. Cuma saya pernah mencari tahu kenapa sih harus seperti ini gitu kan. Ke almarhum waktu itu sempat. Ini namanya ilmu tata boga. Jadi bagaimana kita menata itu gitu kan. Yang penting tidak mengecewakan lah. Cuman kadang-kadang customer tidak tahu. Cuman kalau customer loyal, customer lama sih rasanya udah paham lah ya. Paham soal itu. Nah kemudian dengan akhirnya biasanya kan kalau aku bilang di kota Solo ini rata-rata kuliner-kuliner legend ini kan jadi sebuah identitas kuliner yang memang aku nggak tahu ya antara sengaja atau tidak sengaja dieksklusifkan. Jadi pada akhirnya hanya ada di kota Solo, tidak bisa didapati di kota lain. Tapi ini sate kambing Pak Manto menjadi sebuah pembeda karena akhirnya berani berekspansi dan kemudian akhirnya hadir sampai di 7 cabang saat ini ya di seluruh Indonesia kita bilang gitu. Apa Mbak dorongan yang akhirnya membuat berani nih invasi ke luar kota? Iya, memang awalnya itu cabang kita di Semarang. Ya pasti kami pengen membuat opportunity baru gitu kan. Ada income baru, ada yang ngajak waktu itu franchise waktu itu ya. Pertama kali itu cabang itu franchise, kemudian tidak berjalan dengan baik. Akhirnya begitu saya ambil alih, saya stop gitu ya, karena hanya membuang waktu saja. Akhirnya saya stop dan kita bikin lagi. Apa yang membuat kita akhirnya memberanikan diri untuk buka di kota lain? Ya karena kita pengen, terutama ya kami pengen memperkenalkan sate kambing Pak Manto ini di seluruh kota di Indonesia gitu. Bahkan kalau bisa lebih banyak dari 7 gitu kan. Gitu. Dan kemudian dicoba di satu kota, responnya baik. Dicoba di kota lain, responnya pun luar biasa gitu. Ternyata ya memang banyak perantau yang merindukan itu ya. Jadi mereka nggak harus pulang ke kota Solo, mereka bisa makan di kota mereka terdekat. Dan pemilihan kota-kota yang akhirnya dijadikan cabang itu pasti juga menyesuaikan dari mungkin pengunjung yang biasa datang, dilihat demografinya ya. Betul. Jadi setiap kali transaksi di sate kambing Pak Manto itu ada satu SOP guest comment. Nah, jadi customer memberikan masukan dan segala macam. Salah satunya adalah saya pasti akan tanyakan kalau mereka logatnya agak kagok-kagok gimana gitu ya. Teman-teman saya minta untuk inisiatif bertanya dari mana. Nah dari situ semakin banyak customer yang memberikan masukan, ya kita memberanikan diri untuk open di situ. Jadi akhirnya ketakar ya demografinya. Oh pengunjung ini dari. Jadi nggak asal ya. Iya, jadi langsung tepat sasaran semuanya. Kemudian berlanjut. Yang pengen aku tanyakan adalah eksistensi 34 tahun nih Pak Manto sudah hadir Mbak di kota Solo dan bahkan di kota lain di Indonesia gitu. Nah biasanya warung-warung makan ini kan identik dengan memang tidak bisa lepas dengan karyawan-karyawan yang ada yang membantu di dalamnya gitu. Kalau untuk di Pak Manto sendiri sekarang sudah ada berapa Mbak jumlah karyawan? Totalnya? Total semuanya? 250-an. 250. Ada nggak Mbak yang memang dari Pak Manto ibaratnya buka di hari pertama sampai hari ini tuh masih banyak. Masih banyak. Enggak banyak sih, paling sekitar 15-an orang, 20-an orang lah. Itu benar-benar dari awal. Iya, dari kita berjuang bareng. Nah, yang selalu aku suka atau yang selalu menarik itu adalah untuk terutama warung makan yang memang bisa dibilang yang legend atau yang bisa dibilang sudah punya usia yang panjang ya, adalah bagaimana cara mereka merawat karyawan-karyawan supaya loyal gitu. Kalau di Pak Manto sendiri mungkin bisa sedikit diceritain Mbak, kayak gimana sih
treatment yang diberikan ke karyawan-karyawan supaya akhirnya bisa, terutama ada yang sampai bertahan sampai saat ini gitu. Iya. Ya kalau sebenarnya perlakuannya berbeda ya, karena karakter Bapak dengan saya pasti berbeda gitu kan. Kalau Bapak itu mungkin lebih ke saking konvensionalnya, begitu bebasnya mungkin mereka menjadi nyaman gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu tidak bisa diterapkan di bisnis saat ini ya, apalagi kita bermain dengan Gen Z dan lain-lain gitu ya. Beda generasi itu luar biasa juga ya. Kita menyamakan visi dan misi supaya kita bisa jalan bareng gitu. Cuma untuk saat ini yang saya tekankan kepada mereka, saya selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi setiap hari Jumat pagi kita selalu ada briefing, seperti dari pagi saya juga ada briefing. Saya share ke mereka semua permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita. Gitu. Jadi dari situ saya membiasakan diri kepada teman-teman karyawan supaya untuk saling terbuka ketika memberikan masukan gitu. Dalam tanda kutip, jangan membicarakan temanmu di belakang layar, kira-kira begitu. Nah, itu kan adalah penyakit bawaan ya. Nah, dan itu sangat bisa merusak apa namanya suasana kerja. Kondusivitasnya jadi keganggu. Betul. Nah, makanya itu salah satu yang saya selalu tekankan. Makanya saya selalu membiasakan diri kepada mereka supaya berkomunikasi secara terbuka. Makanya kita buat forum ini. Kira-kira begitu. Kemudian saya juga selalu membahas kepada teman-teman itu ketika memang ada kerugian, kalau ada profit juga saya sampaikan gitu kan. Saya kasih reward and punishment juga gitu. Clear. Kemudian arahan kerjanya juga clear. Karena sebenarnya karena saya pernah menjadi karyawan, ketika kita punya atasan, arahan gak jelas tuh kita malas loh buat kerja. Karena gak ada targetnya, gak ada KPI-nya dan segala macam. Nah, saya gak mau nih karyawan saya seperti itu. Makanya saya pastikan job desk-nya jelas, gitu kan, KPI-nya jelas. Itu membuat mereka selalu punya semangat untuk bekerja setiap harinya, sebenarnya gitu. Dan memanusiakan karyawan. Gitu. Jadi tidak hanya berbicara kepada mereka terkait dengan kerja aja. Gitu. Jadi pendekatan saya bahkan sampai ketika kamu punya problem yang membutuhkan masukan gitu kan dari saya dan kamu nggak segan untuk cerita, saya akan dengan senang hati untuk membantu. Bahkan sekalipun itu kendala pribadi. Berarti secara personal dari Mbak Desi sendiri memang masih ada langsung personal touch yang dekat ya, yang langsung. Saya mengusahakan itu, gitu. Saya berusaha dengan keras mengingat 250 nama karyawan saya, gitu. Dan itu berarti secara koordinasi untuk 7 cabang tadi semua dilakukan sama Mbak Desi langsung. Betul. Itulah mengapa banyak sisi bisnis ini yang memang harus saya handle sendiri gitu. Makanya pasti capek. Padahal sebenarnya saya tahu kalau misalnya di deliver ke orang lain pun akan selesai gitu. Tapi saya tidak akan bisa melangkah sejauh ini gitu. Makanya karena saya tahu betul saya mau bawa arah warung sate kambing Pak Manto ini kemana, jadi saya terjun langsung. Dan sampai saat ini ya. Sedikit intermezzo nih Mbak. Tadi di awal kan ibaratnya cerita munculnya sate Pak Manto ini karena Pak Manto sebelum sudah pernah bekerja di warung sate kambing yang lain. Nah, kemudian ada nggak sih Mbak kejadian punya karyawan yang kemudian juga buka warung sate kambing? Oh, ada dong. Oh, ada? Ada. 1, 2, 3. 3 karyawan lah kira-kira ya. Dan punya nama? Sampai sekarang? Balik lagi ke kita. Tapi emang ada ya? Karena kan itu sering banget ya Mbak, yang nggak tahu ya. Ada kayak, ini kayak jadi sebuah kultur kali ya. Setiap sebuah warung makan yang mungkin udah lama punya karyawan, terus tiba-tiba karyawannya mungkin keluar, terus mungkin kan kasar kayak punya resep ya. Dan akhirnya dia buka sendiri kayak gitu. Apalagi waktu zaman kepemimpinan almarhum itu kan tidak ada rahasia sama sekali di situ. Jadi benar-benar dibuka begitu aja. Cuman mungkin karena ya mereka tidak terlalu bersiap-siap ya gitu. Jadi ya asal aja gitu ya, asal saya paham gitu. Terus mereka buka ya akhirnya nggak mungkin jalan gitu. Kalau beliau kan mungkin udah
paham betul ya dengan apa Betul. yang dilakukan setiap hari gitu. Dan saya pun ketika saya handover pekerjaan itu semua tuh saya detail per detailnya tuh saya catat loh. Saya catat semuanya. Jadi tadinya tuh kami nggak punya yang namanya kamus buku resep itu nggak ada. Nggak ada Oke, sama sekali. akhirnya diperbaiki ya. Akhirnya diperbaiki. Jadi kemudian saya tahu lah itu sangat lemah kan gitu. Kemudian sekarang saya pisah-pisah tempat produksinya. Jadi produksi ini bisa mungkin Lebih ada privasinya sekarang ya. betul. Jadi satu dengan yang satunya tidak akan saling terkait. Nah, ketika tadi Mbak mendapati ada kasus ketika memang karyawan akhirnya bikin usaha sendiri yang sejenis, responnya gimana Mbak? Respon Respon dari kami dari ya biasa aja tuh. kekecewaan, marah atau gimana? Ada nggak? Paling kalau ya nggak, kalau marah sih nggak ya. Maksudnya saya tahu kok rezeki nggak akan kemana gitu ya. Kalau memang kamu buka dan rame ya syukur alhamdulillah, kami ikut senang gitu. Kira-kira kamu belajar berhasil juga gitu ya. Cuman kok sampai sekarang belum ada yang berhasil Oke. gitu. Nggak ada kemarahan di situ. Aman aja. Aman ya berarti ya. Nah, ini intermezzo kedua Mbak. Kan bisa dibilang ya karena Mbak sekarang jadi yang memimpin ya di Sate Kambing Pak Manto. Tapi Mbak sendiri punya warung sate kambing favorit lain yang biasa juga jajan nggak sih? Saya ya kebetulan nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan memang misalnya ke acara-acara yang menyediakan sate kambing yang mungkin bukan dari kami gitu ya. Ya buat pelajaran aja ya, maksudnya kayak Oh, kayak gini ya. Gitu. kayak gini ya. Oh, nggak kayak punya kita ya gitu. Oke, lebih kayak gitu ya. Penasaran aja saya Mbak. Kan kayak ya karena Solo kan banyak banget makanan yang jenisnya sama ya Mbak ya. Warung soto dari A sampai Z ada. Iya, Sate kambing A sampai Z ada gitu. Nah, aku tuh kayak pengen tahu apakah mereka memang juga kan ada tuh yang motivasinya pengen tahu sih referensi mungkin iya. kan kayak gitu-gitu kan biasanya juga pasti ada. Saya lakukan itu. Dan Mbak melakukan hal itu. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana kemudian untuk bisa menjaga atau tetap bisa bertahan dan bersaing di era saat ini dengan kompetitor yang banyak Mbak di kota sana? Salah satunya adalah ya kita itu tadi, kita mempertahankan resep ya. Semahal apapun bahan baku, saya tidak bisa bertoleransi dengan itu. Jadi ya harus itu. Oke, berarti bahan baku jadi hal yang dikedepankan ya? Betul. Bumbu dan bahan baku itu tidak boleh diganggu gugat gitu kan. Walaupun pernah ada masa di mana gula Jawa itu luar biasa karena kita pakai gula Jawa itu yang tanpa campuran sama sekali gitu ya. Jadi kami banyak bekerja sama dengan UMKM untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kami gitu kan. Dan mereka tahu betul kok karakter yang kami mau. Jadi saya selalu terbuka untuk membuat harga. Jadi saya tahu persis orang usaha pasti nggak mau rugi ya. Jadi saya sama mereka juga kalau memang untuk mempertahankan kualitas yang saya mau itu harus ada kenaikan harga, silahkan disampaikan. Nah, di internal akan kami olah lagi apakah harga jual ini masih relevan atau enggak. Salah satunya adalah itu karena banyak sekali kendala yang terjadi di para entrepreneur ini ya. Gitu, ketika mereka berbenturan dengan harga bahan baku yang mahal, mereka udah kalah duluan gitu kan, belum dicoba gitu kan. Nah itu yang saya nggak mau. Berarti di saat banyak yang berperang harga, Mbak memilih untuk tidak dan tetap mengedepankan yang namanya kualitas bahan baku. Terus kemudian dengan bahan baku yang memang selalu dikedepankan dan kemudian melihat bagaimana Pak Manto ini kan bisa dibilang nggak ada liburnya Mbak ya, Senin sampai Senin lagi ya. Iya betul. Satu hari Mbak biasa bisa ngabisin berapa kambing Mbak? Kalau hari biasa mungkin sekitar 20-an lah. 20-an kambing kalau hari biasa ya. Itu kalau diporsiin berapa Mbak? 1000 porsi ada kali ya? Ada kali, kurang lebih. Ya kalau penjualan kita kan kurang lebih segitu lah. Oke, itu kalau hari biasa. Kalau hari yang nggak biasa Mbak? Kalau hari yang luar biasa ya bisa berkali lipat sih. Bisa berkali lipat ya. Dan tetap sampai saat ini menu yang paling jadi favorit rica tengkleng ya Pak ya? Tengkleng rica, sate buntel gitu. Buntel masak sih, tepis gitu. Sebenarnya kita lagi berusaha untuk
membuat image jangan itu aja gitu. Oke. Jadi semuanya kita pengen jadi best seller gitu. Oke, pada akhirnya ada pengembangan kayak sop kaki kambing juga ya kalau nggak salah? Iya betul, sudah coba belum? Belum. Nanti ya Mbak ya, habis ini ya Mbak ya. Iya. Nah, aku selalu suka juga ketika ngelihat di setiap warung makan tuh kan pasti sudah punya langganan-langganan repeat yang suka datang lah gitu. Kalau dari pengalaman Mbak sendiri pernah nggak sih nemuin pengalaman-pengalaman yang unik sama pelanggan-pelanggannya? Banyak. Pelanggan saya unik semua sih kayaknya. Kalau tadi Mbak ya, aku tadi sempat Iya. lihat videonya almarhum Bapak. Iya. Dan almarhum Bapak itu cerita kalau salah satu pelanggannya yang unik itu adalah ada pelanggan dari Timur Tengah yang katanya kalau makan sate kambing itu bisa 100 tusuk. Iya. Itu emang ada ya Mbak ya? Itu memang ada. Pakai roti tawar lagi dia makan. Oke, ala-ala Timur Tengah banget ya? Lah Timur Tengah memang gitu. Ada. Banyak sih kalau yang unik-unik. Kalau yang sekarang sih karena makin banyak juga ya mereka datang dari Sabang sampai Merauke ya. Makin aneh-aneh lagi lah itu permintaannya. Perpaduannya apa segala macam gitu ya. Iya gitu. Tapi sate kambing Pak Manto ini kan juga nerima pesanan juga gitu ya Mbak ya. Misalkan borongan segala macam kayak gitu ya. Terus pasti kan juga kebanyakan bisa dibilang komposisi pelanggan antara dalam kota sama luar kota tuh kalau dari pengamatannya Mbak berapa seimbangkah atau mana yang lebih dominan Mbak? Kayaknya kalau di sate kambing Pak Manto Solo ini ya terutama itu 70% memang pendatang sih. Malah pendatang ya? Iya, wisatawan gitu-gitu. Makanya kami terkenal dengan sate turis kan. Ada aja ya, banyak sekali istilah-istilah yang kami dapat ya. Tapi itu hal positif lah ya. Iya. Karena memang kalau kita berkunjung ke sate kambing Pak Manto tuh di parkiran tuh plat nomor dari A sampai Z tuh ada ya. Betul. Gitu. Dan AD-nya tuh pasti sedikit tapi masih ada. Iya. Gitu. Tapi masih ada. Jadi ya semua tergantung selera lah. Ya yang pasti kan buat orang yang sering lewat daerah Ngapeman sambil luwes tuh kan apalagi siang-siang tuh wes pasti ngelihat wah sudah ada kemacetan tuh. Yang maunya kanan jadi lurus ya biasanya udah tahu loh. Oh itu pasti dari sana tuh pusat kemacetannya tuh. Iya betul. Cuman ya jadi sebuah ciri khas juga gitu dan pada akhirnya itu juga secara tidak langsung bikin orang penasaran kan Mbak pasti. Betul sekali. Ada apa sih kok serame ini gitu segala macamnya gitu. Iya. Pernah nerima pesanan paling jauh kemana Mbak yang bisa dikirim gitu? Yang dikirim ya. Kalau untuk pesanan kan kami sekarang ada frozen food ya. Oh ada frozen food Ada juga? frozen food juga. Oke. Jadi bisa ke Palembang, bisa kemana. Itu berarti sudah disiapkan bumbunya, tinggal diangetin dan diolah aja. Iya, udah ready to eat. Wah, berarti inovasinya Bisa buat oleh-oleh juga. bisa buat oleh-oleh juga ya. Kenapa Mbak? Kok bisa sampai kepikiran bisa ngejadiin Frozen menunya jadi frozen food juga? Kenapa ya? Ya karena memang gini, kami menyadari bahwa langkah kami nggak akan secepat itu untuk bisa sampai menjangkau seluruh Indonesia gitu Oke. kan. Dan untuk menjadi salah satu solusinya adalah kalau kalian pengen nyoba sate kambing Pak Manto ya pesan yang frozen food dulu kalau belum sempat main ke Solo gitu kan. Dan kami belum ada kesempatan buka di sana jadi ya dengan kehebatan digitalisasi yang saat ini ada ya salah satunya solusi yang bisa kita kasih adalah itu. Dan secara antusiasme pun juga besar kan Mbak ya? Iya. Mereka yang Penjualannya sangat tinggi. itu berarti dijual di e-commerce? E-commerce on the way sana, cuman sudah tapi sedang kami garap lebih detail lagi. Sekarang by online, by WA, by DM, Instagram gitu. Oke, berarti memang inovasinya benar-benar bisa mungkin mengikuti Zaman. permintaan dan mengikuti zaman ya Mbak ya. Nah, berarti Mbak Desi ini generasi kedua. Nah, di generasi kedua ini nih yang memang Mbak Desi memimpin sate kambing Pak Manto. Masih punya mimpi apa Mbak buat sate Pak Manto ini? Mimpinya saya sederhana sih. Saya pengen buka cabang yang lebih banyak lagi, tapi nggak cuma soal frekuensi. Saya juga pengen kualitas yang harus sama dengan yang di Kota Solo. Oke. Makanya sampai detik ini baru 7 gitu ya. Kemudian saya pengen memperkerjakan banyak orang gitu karena setiap hari ada aja lamaran yang datang. Oke. Ya kan, tapi kan kami menyadari ya apa kemampuan kami untuk merekrut mereka gitu ya. Gitu sih biasanya. Dan saya sangat sering investasi karyawan loh Mas. Jadi saya rekrut dulu, saya latih dulu, baru saya cari tempat gitu.
Dan kebanyakan pasti yang udah datang langsung gitu Mbak ya, bawa CV gitu atau via email atau Keduanya. 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 Nah, bisa dibilang dengan eksistensi sampai 34 tahun ini kan tidak mudah dan tidak mungkin juga tidak dilandasi dengan prinsip bisnis atau mungkin pedoman lah dalam menjalankan bisnis ini. Kalau dari mungkin yang Bapak dulu miliki yang mungkin diturunkan ke Mbak, apa Mbak prinsip bisnis atau pedoman bisnis yang dipercaya? Iya, almarhum itu selalu mengajarkan ke kami ketiga anaknya, salah satu yang bisa membuat kami berdiri sampai saat ini adalah jujur, Oke. gitu ya. Jadi kami tidak pernah mencurangi supplier, tidak pernah mencurangi timbangan, tidak pernah mencurangi apapun. Bahkan supplier nimbang sendiri, ya, Oke. itu. Terus kemudian selain itu juga kita tidak harus konsisten. Konsisten. Ya, salah satunya dibuktikan dengan kami nggak pernah libur. Itu kan, itu sebenarnya permintaan almarhum dan ya sampai sekarang pun ya berjalan ya biasa aja akhirnya Iya. gitu. Bahkan aku masih ingat satu momen, maaf ya Mbak sebelumnya ya. Aku ingat beberapa waktu lalu kan sempat ada momen kebakaran ya. Itu besoknya kan langsung buka lagi kan. Oh iya, kami nggak tutup. Dibilang kita anti tutup kok. Itu yang bener-bener kan, wah, itu malamnya ya kalau nggak salah Iya. kejadiannya, sore ke malam kalau nggak salah. Iya, malam ya jam setengah 11. Iya, dan kayak besoknya sudah kayak tidak terjadi apa-apa, tetap buka. Ya, itu bagian dari konsistennya kali. Konsistennya, dan kami nggak mau mengecewakan karena kami paham betul ya. Karena itu hari Sabtu kami kebakaran, hari Minggu itu pasti turis banyak yang datang. Ya itu juga pas lagi libur kan. Iya, betul. Iya, Kayaknya betul. momennya agak rame itu Iya, high iya. season ya. Kalau saya libur sudah pasti mengecewakan mereka. Dan ya ibaratnya jadi pedoman konsisten jadi hilang juga itu. Apalagi Mbak selain itu, jujur, konsisten. Jujur, konsisten, dan apa ya? Ya terus ini ya, terus bergerak maju, berinovasi terus. Oke. Ya salah satunya kita buktikan dengan pengembangan menu gitu. Jadi sebenarnya pengembangan menu pun ini tidak semata-mata mengembangkan menu, Mas. Oke. Itu karena ada masalah di belakangnya. Oke. Kan? Jadi customer belinya daging, mintanya daging sama tengkleng, daging sama tengkleng gitu kan. Kepala sama kaki mau diapain nih? Oke. Gitu kan. Berarti sebisa mungkin meminimalisir waste Iya. dari bahannya. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, terus kami olah lagi bisa, oke. Dan akhirnya jadi ya. Ya. Kulit pun sampai 1 ekor kami nggak ada yang kebuang sih. Kulit jadi apa Mbak? Kulit kami kasih ke produsen, nanti mereka olah jadi apa aja, jadi sofa, jadi apa. Berarti semua bahannya terpakai dan termanfaatkan ya, tanpa membuang. Tanpa membuang sedikit pun. Kemudian ini sebelum menutup ya Mbak ya, ada sedikit yang aku juga penasaran. Suka ngecekin Google Review nggak Mbak? Oh, setiap pagi. Setiap pagi? Itu adalah kebiasaan saya. Kebiasaannya? Iya. Kenapa Mbak? Saya kayak udah kayak HP itu kayak refreshing saya loh Oke. sekarang tuh. Jadi kalau misalnya saya lagi jenuh suntuk, pasti yang saya buka TripAdvisor, Google Review, komen Instagram, kayak gitu. Berarti aware banget ya sama hal itu. Sangat. Saya selalu setiap jam minta guys komen, kirimin dong ke semua kota. Di kota saya minta fotoin dong guys komen saat ini. Oke. Dan itu jadi salah satu yang bikin inovasi dan perbaikan itu selalu ada. Berarti bisa dibilang memang masih sangat aware ya sama Google Review. Mungkin dari ojol kan juga ada review tuh masih. Iya, masih. Dilihatin banget ya. Semuanya masih. Dan kemudian setelah itu yang aku penasaran adalah bisa dibilang nih secara di dunia F&B kan udah meletak banget nih bisnisnya. Kepikiran bikin usaha F&B di bidang lain nggak? Kemungkinan iya. Karena kalau saya ingat kata dosen saya, kita nggak boleh menaruh telur di satu keranjang yang sama ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau jatuh pecah semua tuh. Betul. Kemungkinan iya, cuman kami lagi godok banget ya. Oke. Memang kayaknya kami passionnya di bidang kuliner gitu. Jadi sudah dalam planning, Sudah dalam planning. jenisnya berbeda. Iya. Dengan segmentasi yang beda juga kah? Iya, family pastilah. Family ya tetap ya. Cuman belum bisa dipilih ya, Belum Ben? bisa. Oke, ayo ditunggu aja ya. Siapa tahu nanti bisa jadi sebuah gebrakan baru dari warung sate kambing Pak Manto pastinya, yang juga jadi sebuah hal pembeda juga. Siapa tahu yang pengen rasain cita rasa lain dengan tangan yang sama nih, dengan dari keluarga sate kambing Pak Manto,
Nanti pokoknya bisa dicek ya di Instagramnya di @satekambingpakmanto. Ada 2 ya IG-nya tadi aku cek ya. Iya. Sama @satekambingpakmanto official. Betul. Nah itu bisa dicek kalau mungkin ada update-update apa gitu ya, produk baru, mungkin variasi dari menu, itu bisa dicek di situ. Kurang lebih dari aku itu dulu aja Mbak. Terima kasih sebenarnya Mas, kalau boleh aku sedikit mau promoin ya. Boleh. Instagram yang waktu itu kita kena hack yang @satekambingpakmanto itu sudah pulih. Betul. Ya, jadi kalau misalnya mau tanya info dan segala macam ke @satekambingpakmanto sudah kami yang handle. Yes. Tadi sih aku ngecek emang story-nya hidup semua, tapi yang postingannya yang hidup yang Sate Kambing Pakmanto ya. Nah itu. Sekali lagi buat kamu yang ada di Solo, ada di luar Solo, yang sudah kangen dengan masakan kambing ala Sate Kambing Pakmanto, boleh banget langsung datang di outletnya. Ada di Jalan Honggowongso nomor 36 di Sriwedari Solo, atau mungkin kalau orang Solo taunya di daerah Pasar Kembang. Kalian bisa langsung datang ke sana. Yang ada di luar kota, Sate Kambing Pakmanto hadir di Jogja, di Semarang, di Surabaya, Jakarta, dan juga Bandung. Di Malang juga ada. Di Malang juga ada. Dan jangan lupa, mereka sudah punya inovasi frozen food juga yang bisa dibeli. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Si Paulina sudah banyak bercerita mengenai Sate Kambing Pakmanto. Sukses selalu, lancar-lancar dengan segala rencana yang akan dilakukan ke depannya. Dan Indra pamit, terima kasih, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.